Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Di zaman sekarang, sakit gigi anak-anak bisa diatasi dengan obat yang aman. Tapi lu tahu nggak, ada masa di mana obat sakit gigi anak-anak justru dikasih kokain. Yes, lo nggak salah dengar, kokain. Hari ini kita bakal bongkar kisah asli dari salah satu produk paling gila dan kelam dalam sejarah dunia medis, Cocaine Toothpaste Drops. Let's go nakama. Sebelum kita bahas produknya, kita harus ngerti dulu zaman di mana produk ini muncul. Sekitar abad ke-19 hingga abad ke-20, dunia medis masih seperti trial and error besar-besaran. Ilmuwan dan dokter saat itu belum tahu secara lengkap efek jangka panjang dari zat-zat kimia tertentu. Yang penting, selama bisa bikin pasien merasa lebih baik, ya itu dianggap efektif. Nah, disinilah kokain masuk. Waktu itu, kokain belum dianggap narkotika. Sebaliknya, banyak ilmuwan terkemuka termasuk Sigmund Freud, bapaknya psikoanalisis, memuji efek kokain. Freud bahkan menyebutnya bisa menyembuhkan depresi, rasa lelah, hingga masalah seksual. Kokain dianggap booster kesehatan, kayak kopi versi ekstrim. Nah, di tengah kepercayaan ini, muncullah produk Cocaine Toothpaste Drops. Salah satu produsen terkenalnya adalah Lloyd Manufacturing Corporation dari Boston, AS. Apa itu Cocaine Toothpaste Drops? Sesuai namanya, ini adalah obat tetes sakit gigi untuk anak-anak. Kemasannya simple dengan label mencolok. Instant Relief for Toothpaste Contains Cocaine. Obat ini dijual bebas di apotek, bahkan di toko biasa. Dan gak main-main, kandungan kokainnya bisa mencapai 15 mg per dosis. Di awal, efeknya memang positif secara permukaan. Anak yang tadinya nangis karena sakit gigi langsung tenang. Rasa sakit hilang seketika. Orang tua merasa senang karena anaknya tidak rewel. Tapi yang mereka nggak tahu, efek tenang itu datang dari zat yang sangat adiktif. Setelah beberapa kali pemakaian, anak-anak bisa menunjukkan tanda kecanduan. Dan ini bukan cuma dugaan. Banyak laporan medis era itu yang mencatat perubahan perilaku anak mulai dari gelisah saat tidak pakai obat, emosi nggak stabil, dan bahkan kejang. Karena belum ada regulasi ketat soal obat dan narkotika, Food and Drug Administration atau FDA di Amerika bahkan belum terbentuk sampai tahun 1906. Sebelum itu, produsen obat bebas nyetak label sesuka hati. Mereka bisa nulis natural, padahal isinya opium, heroin, kokain, atau morfin. Dan ingat ya, Cocaine Toothpaste Drops itu legal, dijual terbuka, dipakai oleh keluarga-keluarga biasa, dan gak cuman buat anak kecil, orang dewasa juga make. Mulai awal 1900-an, dokter mulai sadar, kokain bukan obat ajaib, ini racun. Kasus overdosis dan kecanduan meningkat. Akhirnya, pada 1914, Amerika mengeluarkan Harrison Narcotics Tax (ACT) yang mengkontrol peredaran narkotika, termasuk kokain. Lalu diikuti dengan pembentukan FDA dan regulasi yang jauh lebih ketat. Dan Cocaine Toothpaste Drops pun menghilang dari pasaran. Kisah Cocaine Toothpaste Drops bukan cuma cerita aneh dari masa lalu. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya ketidaktahuan dalam ilmu medis, dampak keserakahan industri farmasi, dan pentingnya regulasi yang melindungi masyarakat. Coca-Cola juga awalnya mengandung kokain sampai akhirnya dihilangkan tahun 1929. Dan kalau kalian pengen tahu ceritanya, ada di YouTube short gua ya. Kokain baru benar-benar dianggap narkotika berbahaya setelah puluhan tahun kerusakan. Zaman boleh berubah, tapi sejarah kayak gini bikin kita sadar. Kadang yang terlihat sebagai solusi instan justru menyimpan luka jangka panjang. Dan kita nggak boleh lupa, dulu yang kita kira obat ternyata racun. Kayak mantan lu sekarang. Kalau lu suka pembahasan seaneh ini dan pengen terus dapetin konten yang ngebuka wawasan lu, subscribe channel ini, GGPEX. Jangan lupa juga kalau lu mau dukung perjuangan channel ini, link sabarnya udah gue cantumin di deskripsi. Donasi sekecil apapun bakal bantu banget supaya GGPEX tetap hidup dan terus ngasih fakta-fakta liar kayak gini. Nah, kalau secara kasarnya mah, lu donate di bawah lumayan buat beli Magnum. Gue GG pamit dulu, karena dibalik hal yang kelihatan biasa selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GGPEX.